melanjutkan perjalanan menuju sungai roh surgawi Mu Chen dan 3 temannya. Oh ya, sekarang rombongan Mu Chen tambah 1 orang, yaitu Xiao Xiao. Di jalan mereka bertemu Xia Yu yang mencoba memprovokasi. Pertarungan pun terjadi. Ketika Mu Chen mengeluarkan tubuh besar matahari yang tidak akan mati, Garuda melintas. Ini adalah pertama kali Mu Chen bertemu Garuda, yang memiliki niat membunuh terhadapnya. Tangkap, berdengung. Roh sungai surgawi, yang seluas bintang, bergetar terus-menerus, dan sungai di sekitarnya berdesir dengan getaran. Mu Chen memandang roh sungai surgawi yang berkilauan, ekspresinya tumbuh dengan serius. Menurut perkiraannya, setiap serangan oleh roh sungai surgawi sebanding dengan serangan oleh kelas 9 lengkap. Apalagi, ketika pemiliknya berada di tengah sungai surgawi, kekuatan roh sungai surgawi juga meningkat, membuatnya semakin menakutkan. Setelah mengalami kekuatan roh sungai surgawi, Mu Chen menyadari betapa sulitnya mendapatkan baptisan sungai surgawi. Bahkan tingkat terendah dari baptisan sungai surgawi diperlukan pada aktivasi setidaknya 30 roh sungai surgawi. Adapun tingkat baptisan yang sempurna, itu membutuhkan 100. Sekarang, karena bahkan 1 roh sungai surgawi begitu sulit untuk ditangani, jika dia ingin mendapatkan 30, kesulitannya luar biasa. Meskipun hatinya menyesali kesulitan ini, Mu Chen sama sekali tidak putus asa. Faktanya, ada ketekunan yang tak tergoyahkan di matanya yang gelap. Ini karena, selama bertahun-tahun, dia mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya baptisan sungai surgawi, dia tidak akan mudah menyerah. Berdengung. Saat tatapan Mu Chen semakin ditentukan, roh sungai surgawi bergetar lagi. Saat berikutnya, itu meletus dalam semburan cahaya langsung, seperti bola cahaya, menyerbu ke arah Mu Chen dengan ganas. Dampak kekerasannya menciptakan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat, yang menyapu sungai di sekitarnya. Itu sangat sengit, bahkan kelas 9 lengkap tidak akan berani berbenturan dengannya. Aku tidak bisa membiarkannya menyerang penghalang cahaya jimat token lagi. Tatapan Mu Chen berkedip, saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Token jimat naga emas adalah pilar dukungan untuk perjalanannya melalui sungai surgawi. Jika itu dihancurkan, akan sulit untuk menemukan apa yang dia butuhkan di sungai surgawi. Ledakan. Pada titik ini, cahaya keemasan yang terang meledak dari tubuh Mu Chen, sementara raungan naga dan tangisan burung phoenix bergema di seluruh ruang sekitarnya. Di belakangnya, laut berdaulat muncul, kekuatan spiritual yang sangat besar menyapu darinya. Saat Mu Chen mengepalkan tinjunya, tombak pertempuran naga merah menyala. Ujung tombak itu bergetar, lalu menembakkan sinar tombak yang ganas. Saat pita merah kekuatan menyapu ruang, itu bertabrakan dengan roh sungai surgawi. Ledakan. Saat keduanya bentrok bersama, kekuatan spiritual menyebar dalam hiruk pikuk dan sungai-sungai di dekatnya tertindas, kemudian terjepit ke dalam ruang hampa. Gemuruh. Namun, kali ini, roh sungai surgawi tidak lagi dapat dengan mudah menerobos serangan Mu Chen. Meskipun tombak pertempuran naga Scarlet berdengung dan bergetar karena keterkejutan, roh sungai surgawi terguncang dan mundur ratusan kaki. Meskipun dia telah menyebabkan roh sungai surgawi mundur, tidak ada kegembiraan di wajah Mu Chen. Sebaliknya, itu menjadi khusyuk. Ini karena roh sungai surgawi yang mundur menyerbu ke depan lagi, dengan sikap yang bahkan lebih ganas. Kali ini, sungai yang bergulung menderu-deru, seperti naga air, menukik dengan deras. Di dalam tubuh Mu Chen, kekuatan spiritual yang agung terus melonjak ke tombak pertempuran naga merah. Kemudian, tombak itu berubah menjadi sinar merah dan ditembakkan dengan ganas. Sementara itu, di tengah dahi Mu Chen, sebuah mata vertikal muncul. Pada saat berikutnya, sinar yang mendominasi meraung, dan sinar merah membombardir roh sungai surgawi. Dengan bantuan 2 artefak kuasi ilahi, roh sungai surgawi sekali lagi ditolak keras. Cahaya terang, yang sepertinya telah disambar, juga menjadi lebih redup. Ini terlalu sulit. Mu Chen mengerutkan kening di tempat kejadian, karena dia berharap menggunakan kekuatan 2 artefak kuasi ilahi untuk menggagalkan roh sungai surgawi. Namun, sudah terlambat bagi Mu Chen untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang, karena roh sungai surgawi berubah dengan cara yang hiruk pikuk, lalu menyerang Mu Chen seperti anjing gila. Dalam menghadapi amukannya, Mu Chen menggunakan serangan balik terkuatnya. Dengan bantuan tombak pertempuran naga Scarlet dan kekuatan mata pemusnahan, dia bisa terus-menerus mengusirnya, lagi dan lagi.
Ledakan, ledakan, guncangan hebat dan tak tertandingi terus meletus di dalam sungai surgawi. Sungai yang sangat deras seperti gunung mengamuk dengan derasnya. Pertempuran yang hampir gila ini berlangsung hampir setengah jam sampai roh sungai surgawi semakin lemah. Roh sungai surgawi lebih redup dari sebelumnya, kekuatannya tampaknya telah dikonsumsi oleh serangan gila ini. Roh sungai surgawi telah kelelahan sendiri terlalu banyak, tetapi Mu Chen juga tidak terlihat sangat baik. Napasnya menjadi berat dan keringat mengalir di dahinya. Jelas, sebagai tanggapan atas serangan mengerikan dari roh sungai surgawi, dia juga telah kehilangan banyak kekuatan spiritual. Untungnya, energi spiritual di sungai surgawi ini sangat melimpah, dia dapat memulihkan dirinya sendiri saat dia bertarung. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa bertahan begitu lama. Berdengung, roh sungai surgawi terus bergetar, dan itu jelas tidak lagi sekuat sebelumnya. Cahayanya berkedip-kedip, lalu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Mu Chen bertanya. Pada titik ini, dia telah mempersiapkan diri, jadi dia menggenggam telapak tangannya, memancarkan 5 pancaran cahaya spiritual dari ujung jarinya. Balok segera mengelilingi roh sungai surgawi, menyebabkan ledakan kekuatan hisap yang menariknya kembali dengan ganas. Meskipun roh sungai surgawi melakukan perjuangan liar, dengan setiap momen yang berlalu, itu secara paksa ditarik kembali oleh Mu Chen. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya seukuran kepalan tangan bayi, lalu jatuh ke tangan Mu Chen. Saat cahaya spiritualnya memadat, batu kristal bening terbentuk di tangan Mu Chen. Batu kristal itu memancarkan fluktuasi murni dan luas. Apakah ini bentuk nyata dari roh sungai surgawi? Mu Chen bertanya-tanya dengan keras, sambil melihat kristal di tangannya. Mu Chen dengan hati-hati menyingkirkan roh sungai surgawi, merasa sangat tidak puas dengan efisiensi koleksi. Bagaimanapun, dia hanya berhasil mengumpulkan 1 dalam 2 jam terakhir ini, dan bahkan upaya itu telah membuatnya lelah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia menghabiskan sepanjang hari menangkap roh sungai surgawi, dia hanya bisa mendapatkan 4 atau 5 per hari. Karenanya, dibutuhkan 5 atau 6 hari untuk mendapatkan 30. Jadi, jika dia ingin mendapatkan baptisan sungai surgawi yang sempurna, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Biasanya, Mu Chen tidak keberatan perlahan mengumpulkan roh-roh ini, tetapi sekarang sungai surgawi berada di bawah segel dan tidak ada yang tahu kapan segel terbuka akan ditutup, dia harus menyelesaikan pengumpulan sesegera mungkin untuk memulai pembaptisan. Setelah beberapa saat kontemplasi, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di sana, di tengah sungai surgawi, dia melihat segala macam siluet lewat. Ini semua adalah orang kuat, yang menangkap roh sungai surgawi. Namun, orang-orang kuat ini semuanya dalam posisi genting, karena mereka menghadapi roh sungai surgawi yang sangat ganas. Oleh karena itu, beberapa pria kuat harus bergandengan tangan untuk mengepung dan menekan roh. Tapi, ini menyebabkan efisiensi mereka melambat, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Setelah berkali-kali gagal, beberapa pria kuat terpaksa menyerah dan sebagai gantinya mencari tempat untuk mulai berlatih. Rupanya, mereka telah menyerah untuk mencapai baptisan sungai surgawi, memilih mundur ke tempat berikutnya, di mana mereka dapat menumbuhkan kekuatan energi spiritual mereka. Saat ini terjadi, seluruh sungai surgawi menjadi sangat hidup. Setelah menonton adegan itu sebentar, Mu Chen akhirnya membuang muka dan bergumam, aku harus memikirkan cara lain. Jika dia menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk mengumpulkan 30 roh sungai surgawi, dia takut dia akan kelelahan. Namun, untuk menangkap roh sungai surgawi, dia harus menghabiskannya terlebih dahulu. Tidak ada cara lain, ini jelas akan memusingkan, tetapi Mu Chen bertekad untuk tidak sabar. Jadi, dia duduk di amulet token, lalu bergerak maju perlahan, matanya tetap tertuju pada roh sungai surgawi yang sesekali muncul. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi hanya mengamati dengan tenang. Roh sungai surgawi ini bukanlah bentuk energi biasa, karena mereka lahir dari sungai surgawi. Mereka memiliki kecerdasan spiritual sederhana, yang berarti bahwa mereka harus memiliki beberapa hukum yang harus diikuti. Di bawah pengamatan tenang Mu Chen, waktu setengah hari berlalu. Setelah itu, tatapan Mu Chen menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan cahaya muncul darinya, yang disertai dengan seringai terkejut di wajahnya. Dia melambaikan jubah lengan bajunya, bangkit dari token amulet, dan bergumam, saya harap ini berhasil.
Untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajah Mu Chen. Jika pengamatannya benar, bukan tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan 30 roh sungai surgawi. Selain itu, jika semuanya berjalan dengan baik, dia bahkan mungkin dapat menantang tingkat yang lebih tinggi dari pembaptisan sungai surgawi. Panen berlimpah. Mu Chen berdiri di atas jimat token naga emas saat dia melihat sungai surgawi yang semarak. Namun, dia tidak tetap di tempatnya, tetapi langsung mengendalikan jimat token naga emas dan pergi lebih dalam ke sungai surgawi. Dia akan mencoba melihat apakah ide yang ada di benaknya itu layak. Sungai surgawi, karena kekuatan spiritualnya yang luas, penuh dengan penindasan kekuatan spiritual yang mengerikan, dan semakin dalam berani, semakin besar tekanan spiritual itu. Amulet token murid biasa tidak akan dapat menjelajahi lebih jauh, tetapi untungnya, Mu Chen memiliki amulet token naga emas peringkat tertinggi, yang memungkinkannya untuk berenang bebas di sungai surgawi. Saat Mu Chen pergi lebih dalam ke sungai surgawi, orang-orang di sekitarnya menjadi semakin langka, dan dia berhenti setelah memilih tempat yang tenang. Dia duduk di Golden Dragon Token Amulet lagi, lalu menggoyangkan jarinya dengan lembut. Tiba-tiba, jejak segel spiritual muncul dari ujung jarinya dan melonjak keluar, mencair dengan cepat ke dalam kehampaan. Dalam beberapa saat, arai spiritual muncul di depan Mu Chen. Arai spiritual ini tidak memiliki kekuatan mematikan karena itu hanya arai konvergensi roh. Ini adalah umpan Mu Chen, dan ikannya, tentu saja, adalah roh sungai surgawi. Dalam pengamatan sebelumnya, Mu Chen telah menemukan bahwa setiap roh sungai surgawi muncul di mana energi spiritual sungai surgawi berkumpul. Dengan demikian, jelas bahwa roh sungai surgawi secara naluriah pergi ke tempat-tempat ini penuh dengan energi spiritual. Mereka didorong untuk terus-menerus menyerap energi spiritual untuk memperkuat diri. Dalam hal ini, Mu Chen tidak lagi harus berjuang untuk menemukan roh sungai surgawi. Dia bisa membangun tempat yang penuh dengan energi spiritual dan kemudian memikat roh sungai surgawi untuk datang secara otomatis. Tentu saja, di mana ada umpan, pasti juga ada jaringnya. Mu Chen melihat arai konvergensi roh dan tersenyum. Segel spiritual mengembun di ujung jarinya lagi dan kemudian menembak ke dalam. Susunan, menyatu dengan cepat ke dalamnya. Aliran segel spiritual yang terus-menerus ditembakkan saat rangkaian spiritual dengan cepat terbentuk. Namun, Mu Chen tidak mengaktifkannya, melainkan menyembunyikannya, dan kemudian terus mengolah segel spiritual, meletakkan lapisan demi lapisan di luar arai konvergensi roh. Arai spiritual ini hanya setingkat surga, jadi Mu Chen harus mencapai tujuannya dengan menggunakan sejumlah besar dari mereka. Tentu saja, itu tidak cukup untuk berurusan dengan roh sungai surgawi, yang sebanding dengan 9 tingkat lengkap. Jadi, setelah meletakkan lebih dari selusin lapisan arai spiritual tingkat surga, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi serius. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tangannya seperti kupu-kupu terbang, meleleh ke dalam kehampaan. Mereka secara bertahap membangun di luar lapisan pinggiran dari susunan spiritual. Proses pengaturan arai spiritual membutuhkan banyak waktu, karena ini adalah arai spiritual peringkat master leluhur yang tidak lengkap, 9 naga devouring fairy arai. Ketika segel spiritual terakhir melebur ke dalam kehampaan, dan mereka mulai terhubung satu sama lain, Mu Chen menghela nafas lega. Telapak tangannya jatuh, dia melihat ke depan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Meski terlihat tenang di sana, hanya dia yang tahu kalau itu telah dibangun menjadi arena yang berbahaya. Bahkan jika kelas 9 lengkap memasukinya, mereka akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Sekarang, mari kita lihat apakah ini berhasil. Ekspresi antisipasi melintas di mata Mu Chen saat dia menjentikkan jarinya. Ini mengaktifkan arai konvergensi roh di lingkaran paling dalam, dan saat cahaya mekar, kekuatan isap meletus. Suara mendesing. Perairan di sekitar sungai surgawi beriak saat energi spiritual yang terlihat oleh mata mengalir masuk dan dengan cepat menyatu menuju arai konvergensi roh. Karena luasnya energi spiritual di sungai surgawi, efek dari rangkaian spiritual ini sangat bagus. Namun, hanya dalam beberapa saat, air sungai di Spirit Convergence Arai mulai menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi pecahan kristal energi spiritual. Jejak awan spiritual juga dipancarkan. Energi spiritual di dalamnya jelas lebih murni dan kuat daripada sisa sungai surgawi. Mu Chen melihat pemandangan itu dan mengangguk sedikit. Umpan telah berhasil diatur, dan yang tersisa sekarang hanyalah melihat apakah ikan akan mengambil umpan.
Jika tidak, dia hanya bisa memilih cara yang paling primitif tetapi tidak efisien untuk mencapai tujuannya. Mu Chen duduk diam di atas jimat token naga emas dengan mata tertutup. Dia mengatur susunan spiritual yang menyembunyikan fluktuasi spiritualnya agar tidak terdeteksi oleh roh sungai surgawi. Jauh di dalam sungai surgawi, ada keheningan, tetapi terkadang juga ada ombak. Waktu berlalu dengan lambat, tapi tetap tidak ada gerakan di sekitarnya. Mu Chen mengerutkan kening saat alisnya bersatu. Apakah rencana saya gagal? Saya harus menunggu beberapa saat lagi. Mu Chen menekan kesabarannya dan siap untuk terus menunggu. Dia menunggu sekitar 10 menit lagi, tetapi masih tidak ada gerakan di sekitarnya. Dia secara bertahap kecewa, dan saat dia mempertimbangkan untuk menyerah, ada riak gerakan di sungai di depannya. Dia tiba-tiba mendongak, suara mendesing. Sungai beriak saat seberkas cahaya muncul di kejauhan dan kemudian dengan cepat melayang. Sukacita muncul di mata Mu Chen, karena sinar cahaya itu adalah roh sungai surgawi. Roh sungai surgawi datang dengan cepat dengan cahayanya berkedip-kedip goyah, seolah-olah sedang terburu-buru. Itu datang langsung ke arah konvergensi roh, yang merupakan tujuan yang jelas. Geli muncul di dalam hatinya karena spekulasi dia memang benar. Roh sungai surgawi bergoyang karena dengan cepat muncul di lapisan susunan spiritual terluar. Tiba-tiba melambat, seolah-olah ia telah memperhatikan sesuatu. Jantung Mu Chen melonjak saat roh sungai surgawi sepertinya mendeteksi fluktuasi aneh di sungai sekitarnya. Roh sungai surgawi berlama-lama di luar susunan spiritual, agak ragu-ragu. Baginya, kekuatan dahsyat yang terpancar dari susunan spiritual itu seperti makanan paling enak yang dirindukannya. Roh sungai surgawi mengembara untuk sementara waktu, tetapi kecerdasan spiritualnya yang sederhana sedemikian rupa sehingga tidak bisa melepaskan godaan sebelumnya, dan itu bergegas menuju ke arah konvergensi roh. Berdengung, itu bertengger di arah konvergensi roh, melahap energi spiritual yang sangat kuat di dalamnya saat berdengung dan bergetar dengan riang. Saat roh sungai surgawi melahap energi spiritual dengan penuh semangat, senyum muncul di wajah Mu Chen. Sekarang ikan itu akhirnya terpancing, sekarang saatnya untuk menariknya. Ledakan. Saat Mu Chen memikirkan ini, lapisan demi lapisan dari susunan spiritual tersembunyi tiba-tiba meledak di luar arai konvergensi roh. Rune arai spiritual muncul, diubah menjadi lapisan arai spiritual, dan menyelimuti spirit convergence arai. Ledakan fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba mengejutkan roh sungai surgawi saat segera melesat ke aliran cahaya dan mencoba melarikan diri. Namun, pada titik ini, sudah jelas sudah terlambat. Roh sungai surgawi mencapai tingkat pertama dari susunan spiritual, dan susunan spiritual tingkat surga hampir langsung rusak. Ini kemudian mengenai lapisan kedua dan lapisan ketiga secara berurutan. Mu Chen tercengang saat melihat ini. Syukurlah dia sudah siap, atau dia tidak akan bisa menjebak roh sungai surgawi. Ledakan, ledakan, lapisan susunan spiritual terus pecah di bawah pengaruh kekerasan dari roh sungai surgawi. Namun, kecepatannya juga secara bertahap melambat saat susunan spiritual tingkat surga memakainya. Hanya dalam 1 menit, susunan spiritual tingkat surga telah hancur total. Namun, Mu Chen tidak khawatir, karena gerakan membunuhnya adalah arai peri pemakan naga 9 di lapisan terluar. Mengaum. Ketika roh sungai surgawi bergegas ke tingkat terluar, kekuatan arai 9 naga pemakan peri mulai meletus. Kekuatan spiritual yang sangat besar berubah langsung menjadi naga besar yang terwujud dan bertabrakan dengan keras dengan roh sungai surgawi. Jatuh. Tabrakan yang kuat memicu gelombang besar saat berguling dan menyebar. Roh sungai surgawi menemui halangan untuk pertama kalinya karena didorong mundur secara brutal. Cahaya terang yang mengelilinginya meredup secara signifikan. Jelas, arai 9 naga Devouring Fairy ini jauh lebih kuat daripada arai spiritual sebelumnya. Mu Chen menghela nafas lega saat hatinya juga tenang. Roh sungai surgawi sudah terperangkap, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan. Selama sisa hari itu, roh sungai surgawi masih dalam kegilaan karena terus bertabrakan dengan panik, tetapi masih tidak dapat bersaing dengan 9 naga yang memakan peri arai. Cahayanya semakin redup karena dipukul mundur lagi dan lagi. Pada saat dampak terakhir selesai, roh sungai surgawi telah menyusut setengahnya. Mu Chen juga berdiri saat ini dan muncul di atas roh sungai surgawi. Dengan pukulan telapak tangannya, kekuatan spiritual yang luar biasa menyapu, membungkus lapisan demi lapisan roh sungai surgawi.
Dengan kepalan telapak tangannya, roh sungai surgawi menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi batu kristal jernih saat sungai mengalir di dalamnya. Kristal roh sungai surgawi bangkit dan jatuh ke tangan Mu Chen. Dia menggenggamnya dengan ringan dan tersenyum puas saat segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari lengan bajunya. Arai spiritual yang telah dihancurkan oleh roh sungai surgawi sebelumnya dipasang lagi, karena dia merasakan bahwa di kejauhan, ada juga roh sungai surgawi yang dengan cepat mendekat. Pada jam berikutnya, area di mana Mu Chen mulai menjadi sangat hidup. Satu demi satu, roh sungai surgawi datang dari kedalaman sungai surgawi dan akhirnya seperti serigala lapar menerkam makanan mereka, menyerbu ke arah konvergensi roh yang penuh dengan jebakan. Di hadapan banyak jebakan yang diletakkan oleh Mu Chen, roh sungai surgawi yang tidak cerdas ini semuanya ditangkap. Jadi, hanya dalam 1 jam, Mu Chen telah memperoleh hingga 13 kristal roh sungai surgawi. Dengan panen semacam ini, bahkan dengan kepribadian Mu Chen yang tenang, dia tidak bisa menahan senyum. Menurut efisiensi ini, mendapatkan 30 roh sungai surgawi seharusnya tidak sulit. Namun, ketika Mu Chen memanen roh sungai surgawi, fluktuasi energi spiritual juga menyebar, yang menarik perhatian beberapa orang kuat. Ketika mereka melihat Mu Chen dengan mudah menangkap roh sungai surgawi yang sulit dengan bantuan susunan spiritual, mata mereka melebar karena keheranan, dan keinginan muncul di tatapan mereka. Namun, meskipun mereka menginginkan hasil tangkapan Mu Chen, mereka tidak kehilangan rasionalitas mereka sepenuhnya. Mereka jelas merasakan kekuatan lapisan susunan spiritual, dan bahkan roh sungai surgawi, yang sebanding dengan 9 tingkat lengkap, tidak dapat melarikan diri, belum lagi para penonton itu. Jadi, meskipun mereka cemburu, mereka hanya akan melihat ke kejauhan dan tidak berani mendekat. Namun, tidak semua orang segan. Ledakan, Mu Chen menyerang dan menangkap roh sungai surgawi yang kelelahan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya, tapi dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berdiri dan menatap dingin ke kejauhan. Cahaya keemasan menembus sungai seperti yang muncul di hadapannya di saat berikutnya. Jimat token di kaki orang itu memancarkan cahaya keemasan saat naga emas muncul. Jelas, ini adalah jimat token naga emas. Sosok familiar berdiri di atas jimat token naga emas dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah Xia Yu. Xia Yu berdiri di atas jimat token naga emas dan menatap Mu Chen sambil tersenyum. Dia dengan lembut bertepuk tangan dan memuji Mu Chen sambil berkata, "Aku tidak berharap kamu memikirkan cara ini untuk menangkap roh sungai surgawi." Betapa membuka mata. Petik 2. Mu Chen menatap Xia Yu tanpa ekspresi dan tidak menanggapi. Melihat situasinya, Xia Yu tidak marah, tetapi dia berkata dengan sedikit tersenyum, "Bagikan setengah dari kristal roh sungai surgawi yang kamu bawa bersamaku. Jika tidak, aku akan bertindak dan menghancurkan susunan spiritualmu sehingga kamu tidak dapat melanjutkan." Petik 2. Setelah mendengar ini, senyum mekar di wajah tanpa emosi Mu Chen, dan kemudian dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke kejauhan. Skram. Dalam menghadapi ancaman Xia Yu, dia memberikan jawaban yang paling sederhana dan paling kasar. "Enyahlah." Mu Chen menggeram dengan dingin. Dia terbungkus dalam energi spiritual yang agung, yang menyebar seperti gelombang. Di kejauhan, orang-orang yang kuat buru-buru menghindari gelombang, lalu memandang Mu Chen dengan tatapan yang agak terkejut. Mereka jelas tidak mengira bahwa itu, di hadapan sosok seperti Xia Yu, Mu Chen benar-benar akan memberikan jawaban yang sederhana dan kasar. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Xia Yu, dan Xia Yu adalah putra mahkota dari dinasti Xia besar, yang merupakan tokoh top dan peringkat keempat dalam daftar powerhouses. Di antara generasi muda benua Tianluo, beberapa orang bisa melampaui Xia Yu. Selain itu, reputasi Xia Yu tidak didasarkan pada statusnya, tetapi pada pengalaman pertempurannya yang mengesankan. Menghadapi tokoh-tokoh seperti itu, bahkan Garuda dan Su Qinyin akan berhati-hati. Mu Chen ini terlalu sombong, salah satu orang kuat bergumam dengan suara rendah. Meskipun ketenaran Mu Chen telah tumbuh baru-baru ini, dibandingkan dengan Xia Yu, yang merupakan talenta tertinggi terkenal, Mu Chen jelas masih kurang. Semakin banyak orang mulai mengomentari Mu Chen juga. Ya, tapi tidak mudah untuk sampai di sana pada usia yang sangat muda. Mu Chen masih mengesankan. Haha. Karena Mu Chen bisa mendapatkan identitas murid naga emas, dia memang harus mengesankan. Jika Xia Yu ini benar-benar ingin memulai pertarungan,
saya pikir kemenangan atau kekalahannya akan sulit diprediksi. Lelucon apa? Bagaimana Mu Chen ini bisa dibandingkan dengan Xia Yu? Kurasa dia menemukan cacat di gerbang pintu masuk naga dan dia bertahan karena keberuntungannya. Saat murmur menyebar di kejauhan, Xia Yu menyilangkan tangan di depan dadanya dan berdiri di atas Golden Dragon Token Amulet. Dia menatap Mu Chen, senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Sudah lama sejak aku bertemu seorang pria muda yang berani membuat keributan yang sedemikian sombong di hadapanku. Xia Yu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, sekarang sudah. Mu Chen membalas dengan tidak peduli. Xia Yu telah memilihnya dengan cara ganas setiap kali dia memiliki kesempatan. Sebenarnya, seandainya dia tidak ingin mendapatkan baptisan sungai surgawi sesegera mungkin, dia pasti sudah menyerangnya. Sekarang orang ini sedang mencoba untuk mengambil kristal roh sungai surgawi. Mu Chen telah memutuskan untuk tidak lagi mengambil ini berbaring. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xia Yu, ketika dia mengangguk dan berkata, "Oh, baiklah, karena kamu bertekad untuk mati di pengadilan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lalu, aku akan mengembalikan mayatmu ke wilayah Daluo." Mu Chen tersenyum tanpa takut, lalu mereka mulai bertukar duri, tidak ada pihak yang mundur. Sepertinya susunan spiritual di sekitarmu membuatmu sangat percaya diri. Xia Yu mengejeknya. Dalam pandangannya, Mu Chen hanya berani memprovokasi dia karena dia dikelilingi oleh susunan spiritual. Apakah bocah ini tidak tahu bahwa itu, meskipun susunan spiritualnya kuat, seseorang harus melangkah ke dalam ruang lingkupnya agar dapat mengerahkan kekuatannya. Dalam menghadapi susunan spiritual yang secara ahli diatur oleh Master Arai Spiritual, orang waras tidak akan melangkah dengan bodoh. Jadi, jika Mu Chen ingin mendorongnya untuk memasuki susunan spiritual, itu tidak diragukan lagi merupakan kesalahan perhitungan yang berat di pihaknya. Secara khusus, susunan spiritual terluar yang telah diatur oleh Mu Chen menyebabkan bahkan takut Mu Chen sendiri. Jika Xia Yu memasukinya, dia tahu bahwa itu dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk dengan mudah menerobosnya. Menghadapi ancaman mengejek Xia Yu, mulut Mu Chen melengkung menyeringai sarkastik, "Kamu berani memprovokasi, tapi kamu tetap pengecut. Kamu pria yang menyedihkan." Setelah mendengar itu, wajah Xia Yu berubah dingin. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan tajam seperti pisau, seolah-olah dia ingin memotongnya menjadi ribuan potong. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Karena putra mahkota dari dinasti Xia besar adalah orang yang pengecut, maka saya akan menderita beberapa kerugian kali ini. Jangan sampai yang lain mengatakan bahwa itu saya menggertak Anda dengan susunan spiritual saya." Setelah mengatakan ini, jimat token naga emas melayang keluar dan Mu Chen meninggalkan ruang lingkup arai spiritual. Dengan demikian, Mu Chen secara sukarela menyerahkan benteng susunan spiritual, bukan karena dia terlalu sombong, tetapi karena dia tahu bahwa itu Xia Yu tidak punya keberanian untuk melangkah ke dalamnya. Dengan demikian, tinggalnya hanya akan menghabiskan waktu. Karena waktu sangat berharga saat ini, Mu Chen memutuskan bahwa itu ia harus pergi dan berjuang untuk menangkap roh sungai surgawi dalam perlombaan melawan waktu. Selain itu, memang tidak mungkin baginya untuk memegang arai spiritual lagi. Setelah semua, jika Xia Yu harus didukung ke sudut, ia mungkin menggunakan cara teduh dan kejam untuk sengaja menggoda beberapa roh sungai surgawi untuk bertabrakan dengan arai spiritual, menyebabkan Mu Chen menghadapi bahaya di masa depan. Alih-alih membiarkan ini terjadi, Mu Chen memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menempatkan benteng susunan spiritual di belakang untuk waspada, sehingga mencegah perubahan dalam keadaan di masa depan. Tes-tes, Mu Chen benar-benar menyerah arai spiritual. Sungguh percaya diri. Di kejauhan, salah satu pria kuat melihat pemandangan ini dan berseru. Lagi pula, melepaskan cara terbaiknya untuk menghadapi musuh benar-benar membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Sekarang, tampaknya Xia Yu pengecut. Sebagai putra mahkota dari dinasti Xia besar, dia sangat ragu-ragu. Tidak heran dia tidak bisa menandingi Garuda dan yang lainnya. Seseorang di antara kerumunan penonton menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tindakan Mu Chen telah membuatnya dipuji, karena orang banyak sekarang membenci Xia Yu." Sementara Xia Yu mendengar kata-kata meremehkan dari jauh, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Dia tidak menyadari bahwa itu Mu Chen mengambil langkah bisa menempatkannya pada posisi rendah. Jika dia memenangkan pertempuran,
orang akan mengatakan bahwa itu dia telah menang secara tidak adil, dan jika dia kalah, dia hanya akan menjadi batu loncatan untuk Mu Chen. Jadi, tidak peduli apa hasilnya, dia tampaknya sudah hancur sebelum pertempuran dimulai. Sungguh manipulatif. Xiaoyu mengucapkan, wajahnya muram. Dia frustrasi bahwa itu dia telah jatuh ke dalam manipulasi Mu Chen. Bocah ini masih muda, tetapi licik seperti rubah. Tidak heran bahkan Xia Hong kalah dari Pang kecil ini. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan, karena dia bisa merasakan frustrasi lawannya. Jika Anda ingin saya melepaskan serangan yang hebat, Anda harus membayar harga sebagai imbalan. Namun, meskipun opini publik tentangnya tidak menguntungkan, Xiaoyu masih orang yang luar biasa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kemarahan di hatinya, lalu menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Di matanya, ada aura niat membunuh yang kuat. Xiaoyu perlahan-lahan menjatuhkan tangannya, menyebabkan kekuatan spiritual yang luas tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Pada saat itu, penindasan spiritual yang mendominasi menyebar ke seluruh ruang. Di kejauhan, banyak orang kuat bisa merasakan tekanan spiritual ini. Ini adalah kekuatan kelas 9 lengkap yang sejati. Xiaoyu ini jelas memiliki kemampuan untuk mengarahkan terobosan untuk menjadi penguasa duniawi. Jadi sepertinya Mu Chen dalam bahaya besar kali ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa itu, di hadapan kekuatan absolut, upaya manipulasimu konyol. Wajah Xiaoyu dingin, saat dia mengayunkan pukulan ganas ke arah Mu Chen dengan telapak tangannya. Gemuruh. Pada saat telapak tangannya mendarat, kekuatan spiritual yang luas berkumpul dan berubah menjadi seekor naga. Udara bangsawan terpancar keluar dari tubuhnya yang besar, seolah-olah itu bisa mendominasi puluhan ribu orang. Dinasti Xia besar, penguasa Divine Palm Kekaisaran. Teriak Xiaoyu, lalu memberikan pukulan, saat telapak tangannya mengumpulkan aura naga dari dinasti Xia besar. Ledakan, naga besar kemudian berubah menjadi telapak segel naga, karena menghancurkan ruang dan turun ke Mu Chen. Aura penguasa kekaisaran yang berkumpul di atasnya adalah mulia dan mendominasi. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa itu telapak tangan Xiaoyu tampaknya diremehkan, jadi dia berkomentar, mengatakan, sebuah dinasti kecil belaka berani menyebut dirinya penguasa kekaisaran. Wajah Mu Chen tenang saat dia mengucapkan kata-kata. Dia melihat dinasti Xia besar sebagai kekuatan penguasaan, yang auranya masih kurang. Mu Chen menggenggam kedua telapak tangannya dengan lembut, menyebabkan cahaya keemasan menyala dari dalam tubuhnya, lalu melonjak keluar. Semua orang bisa melihat siluet naga dan phoenix nyata muncul di belakang Mu Chen, keduanya melonjak tinggi dan memancarkan udara keagungan yang tak tertembus. Ini adalah keagungan naga dan phoenix asli, Raja-Raja Naga dan Klan Phoenix. Mereka adalah penguasa dunia 1000 besar dan adalah makhluk superior. Dengan demikian, aura mereka jauh lebih megah daripada dinasti Xia besar. Dalam mata Mu Chen, naga dan phoenix asli berputar. Kemudian, dengan satu pukulan, roh naga dan phoenix asli meraung dan terjerat di sekitar telapak tangannya, segera berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu keluar. Gemuruh. Dua pukulan besar menembus kekosongan, masing-masing memancarkan keagungan yang mulia, lalu akhirnya bertabrakan satu sama lain. Saat dua kekuatan mengerikan saling bentrok, roh naga dan phoenix yang sesungguhnya melonjak keluar, terkunci dalam pertempuran sengit dengan naga penguasa kekaisaran. Bum bum bum, sungai berguncang, dan wajah Xiaoyu berubah serius, karena dia melihat bahwa itu naga penguasa kekaisaran telah melemah oleh gigitan roh naga dan phoenix yang sebenarnya. Meskipun naga penguasa kekaisarannya sama-sama sombong, jelas bahwa itu aura dan kekuatan rohaninya lebih lemah daripada aura naga dan phoenix asli itu. Aku tidak menyangka kamu memiliki roh naga dan phoenix yang sebenarnya. Mata Xiaoyu berubah dingin, tatapannya mengandung sedikit keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan roh naga yang sebenarnya, lalu melahapnya, itu pasti akan meningkatkan efektivitas tempurnya. Pria ini harus mati hari ini. Mata Xiaoyu penuh dengan niat membunuh, saat ia melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat menarik naga penguasa kekaisaran yang semakin lemah. Dia kemudian menginjak kakinya, menyebabkan siluet berkilauan di belakangnya mengembun dengan cepat. Siluet itu mengenakan jubah naga emas dan mengenakan mahkota, seolah-olah itu menguasai semua orang. Karena itu, ia memancarkan aura yang mulia dan tak terkalahkan. Di kejauhan, banyak pria kuat melihat siluet, murid mereka tiba-tiba menyusut. Salah satu dari mereka berseru kagum.
Apakah itu badan penguasa kekaisaran, yang ada dalam daftar 99 badan surgawi yang berdaulat? Tubuh surgawi Raja Surgawi yang agung. Berdengung. Suara megah menyapu dari kedalaman sungai surgawi saat ombak berubah bergolak. Badan surgawi berdaulat yang mendominasi terkondensasi di belakang Xia Yu, dan saat itu terengah-engah, sungai yang membawa beban pegunungan melonjak seperti naga air. Penindasan yang kuat menyebar yang menyebabkan kepala orang kesemutan. Orang-orang kuat di kejauhan menyaksikan dengan ketakutan di mata mereka karena siluet besar itu adalah tubuh surgawi Raja Surgawi yang dipraktikkan oleh Xia Yu. Badan surgawi berdaulat ini menduduki peringkat ke-45 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat. Badan surgawi berdaulat yang sangat tinggi, bahkan di antara beberapa kekuatan puncak yang kuat, akan menjadi tubuh surgawi kunci mereka, dan dengan demikian kekuatannya akan sangat besar. Xia Yu benar-benar layak menjadi putra mahkota dari dinasti Xia Agung. Kaisar Xia memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia memberinya ini. Banyak orang kuat tidak bisa menahan rasa iri, karena nilai tubuh surgawi yang berdaulat ini sebanding dengan seni kekuatan super. Sejati, di tengah banyak tatapan iri, Xia Yu, yang berdiri di depan badan surgawi Raja Surgawi, memandang Mu Chen di depannya dengan tatapan dingin. Ketika badan surgawi berdaulat muncul, kekuatannya sendiri juga telah mencapai titik yang agak mengkhawatirkan. Begitu dia menyerang, dia bisa menghancurkan penguasa kelas 9 di puncaknya dengan mudah. Bahkan kelas 9 lengkap tidak akan berani berbenturan dengannya dan akan mundur sebagai gantinya. Selama bertahun-tahun, dia telah melalui banyak pertempuran berdarah, tetapi bahkan lawan yang lebih kuat hanya bisa mundur di hadapan kekuatan besar badan surgawi Raja Surgawi. Bagaimanapun, mampu peringkat 45 adalah bukti kekuatan tubuh surgawi Raja Surgawi yang agung ini. Merasakan aura yang mendominasi memancar dari tubuh surgawi Raja Surgawi, bahkan mata Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menyempit. Dari momentumnya, memang, itu jauh dari badan surgawi berdaulat biasa yang dia temui sebelumnya. Xia Yu, yang mampu menempati peringkat keempat di daftar pembangkit listrik benua Tianluo, memang memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Pria ini memang musuh yang kuat. Di kejauhan, mata Xia Yu acuh tak acuh. Tanpa ragu-ragu, dia menginjak kakinya. The Great Heavenly King Celestial Body di belakangnya menatap Mu Chen, menguncinya sebagai target. Ledakan. The Great Heavenly King Celestial Body memperpanjang telapak tangannya yang besar saat menutupi matahari dan langit, berayun ke arah Mu Chen. Tidak ada yang cerdik tentang pukulan ini, karena kekuatannya cukup kuat untuk menyerang kelas 9 lengkap dengan sempurna di bawah kekuatan yang begitu mengerikan. Telapak tangan besar turun, dan hamparan air yang luas tertindas, menciptakan ruang hampa yang luas. Mu Chen mendongak. Telapak tangan besar telah menutupi 1000 kaki, hampir menghalangi semua jalan mundurnya. Namun, wajahnya masih tenang, dan tidak ada tanda-tanda panik. Dia menarik napas dalam. Di belakangnya, ruang itu bergolak saat laut yang berdaulat menjulang. Di tengah banyak tatapan heran, dia kemudian melangkah keluar bukannya mundur. Gemuruh. Energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi melonjak keluar dari laut berdaulat di belakang Mu Chen. Cahaya keemasan mekar di antara langit dan bumi, dan kemudian seseorang melihat siluet emas besar mengembun di belakang Mu Chen. Matahari tergantung di belakang kepala siluet emas itu. Itu tidak memiliki roh yang mendominasi tubuh surgawi Raja Surgawi, tetapi memiliki rasa misteri yang tak terduga. Begitu bayangan emas muncul, itu melambaikan telapak tangan emas raksasa, dan energi spiritual yang kuat dan sangat kuat berkumpul, berubah menjadi cahaya keemasan yang panjangnya puluhan ribu kaki. Akhirnya, telapak tangan emas menyerang, berbenturan keras dengan telapak tangan Raja Surgawi yang mendominasi. Bum bum bum. Pada saat benturan, langit dan bumi sepertinya hancur saat suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Kolom air yang tak terhitung jumlahnya meletus dari air sungai di sekitarnya dan membumbung tinggi ke langit. Kegilaan gelombang kejut berkecamuk, dan mata banyak pria kuat, yang telah menyaksikan pertempuran di kejauhan, menyipit pada saat ini. Mereka agak ngeri melihat bahwa badan surgawi berdaulat yang muncul di belakang Mu Chen tidak terluka setelah memblokir telapak tangan tubuh surgawi Raja Surgawi Agung Xia Yu, yang telah menggunakan semua kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Apa tubuh surgawi berdaulat yang dipraktikkan Mu Chen? Aku tidak percaya itu begitu kuat. Petik 2. Jika Anda melihat kekuatannya, tampaknya itu tidak kalah dengan tubuh surgawi Raja Surgawi dalam hal apapun.
Mu Chen benar-benar memiliki kartu di lengan bajunya. Petik 2. Tapi mengapa badan surgawi berdaulat ini begitu asing? Petik 2. Banyak orang yang berkuasa tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keheranan. Bagaimanapun, sangat jarang bagi tubuh surgawi yang berdaulat sebanding dengan tubuh surgawi Raja Surgawi yang agung, karena mereka yang dapat melampaui tubuh surgawi Raja Surgawi sangat langka. Bahkan kekuatan puncak itu mungkin tidak memilikinya. Di dalam sungai surgawi, keributan berlanjut saat tatapan Xia Yu terkunci ke badan surgawi berdaulat yang muncul di belakang Mu Chen. Matanya penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Meskipun badan surgawi berdaulat Mu Chen asing, Xia Yu samar-samar akrab dengannya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Benda surgawi yang berdaulat ini, tatapan Xia Yu berkedip, dan kejutan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tampaknya agak mirip dengan tubuh surgawi berdaulat misterius yang dipraktekkan Garuda. Dia telah bertarung dengan Garuda, dan tentu saja dia telah melihat badan surgawi berdaulat yang misterius dan kuat yang tidak ada dalam daftar badan surgawi berdaulat, tetapi yang kekuatannya bahkan menyebabkan Xia Yu menjadi iri. Dia telah dikalahkan oleh badan surgawi berdaulat Garuda yang misterius, tapi sekarang dia melihat Mu Chen menggunakan badan surgawi berdaulat yang serupa. Namun, Xia Yu hanya sedikit curiga, karena meskipun badan surgawi berdaulat agak mirip dengan tubuh surgawi berdaulat Garuda yang misterius, auranya berbeda. Seharusnya tidak menjadi badan surgawi berdaulat yang sama. Wajah Xia Yu berubah, dan dia akhirnya menekan ide yang mustahil ini. Dia tidak percaya bahwa dengan kemampuan dan latar belakang Mu Chen, dia akan memiliki badan surgawi berdaulat yang kuat yang bahkan dia dambakan. Selain itu, bahkan jika itu sama, Xia Yu tidak takut. Bahkan badan surgawi berdaulat yang sama memiliki kekuatan yang sangat berbeda di tangan orang yang berbeda. Apakah Mu Chen sebanding dengan Garuda? Ini jelas tidak mungkin dalam persepsi Xia Yu. Keraguan Xia Yu secara bertahap menghilang. Dia memandang Mu Chen dari jauh, dan niat membunuh di matanya tampak menjadi lebih intens. Jika ini caramu untuk menantang batasanku, maka aku hanya bisa memberitahumu, aku khawatir ini tidak cukup. Mari kita coba. Suara Mu Chen tetap acuh tak acuh. Xia Yu mendengus dingin, tatapannya semakin tajam. Pada saat berikutnya, dia bergerak dan muncul di bahu Great Heavenly King Celestial Body saat dia menginjak kakinya dengan keras. Berdengung, riak cahaya memancar dari bawah kakinya, melonjak ke tubuh surgawi yang berdaulat. Mengaum, badan surgawi Raja Surgawi memiliki garis cahaya aneh yang muncul di tubuh besarnya, dan kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan geraman aneh. Gelombang suara dipancarkan dari mulutnya, dan setiap suara dipadatkan dan dibentuk menjadi segel dewa berukuran sekitar 100 kaki. Segel ilahi sombong, seperti mahkota raja, dengan kekuatan mengerikan yang bisa menekan gunung dan sungai. Masing-masing segel ini cukup untuk membunuh penguasa kelas 9 di puncaknya, dan dengan jumlah seperti itu berkumpul, bahkan kelas 9 lengkap akan jatuh dalam serangannya jika mereka tidak berhati-hati. Segel abadi Raja Surgawi. Xia Yu berteriak. Segel ilahi yang menembus langit tiba-tiba menembus kehampaan dan melonjak menuju Mu Chen seperti badai hujan, mencoba menyelimuti dia. Mata Xia Yu gelap. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh penguasa kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya di puncak mereka dengan gerakan ini, dan bahkan 9 kelas lengkap telah menyerah. Segel abadi Raja Surgawi sangat misterius, dan bahkan jika dihancurkan, itu akan segera dibentuk kembali dan akan terus menyerang. Kecuali jika dihancurkan dalam satu gerakan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jelas bahwa tidak mungkin bagi Mu Chen untuk melakukannya saat ini. Jadi, Mu Chen akan mati. Awalnya, Xia Yu tidak akan dengan mudah menggunakan taktik seperti itu, bahkan dalam menghadapi 9 tingkat lengkap biasa, tetapi metode Mu Chen terlalu aneh, jadi Xia Yu memutuskan untuk menggunakan cara seperti itu. Fluktuasi destruktif dibebankan saat mereka mencoba menyelimuti Mu Chen. Pandangannya berubah serius, karena dia bisa merasakan bahwa segel ilahi itu tampaknya memiliki semacam fluktuasi tanpa akhir. Serangan ofensif seperti itu, begitu seseorang terselubung di dalamnya, tidak akan pernah berakhir, dan pilihan perlawanan yang kuat pasti akan melelahkan seseorang sampai mati. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menyulap segel dengan satu telapak tangan. Berdengung. Tiba-tiba, matahari keemasan muncul di dalam tubuh abadi matahari dan akhirnya meledak menjadi semburan emas dan tersapu. The Great Solar Undying Body mengulurkan tangannya yang besar.
Aliran emas berkumpul bersama seperti kilat, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi roda emas besar tempat rune kuno diukir. Seolah-olah itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. 8 roda langit surya, Mu Chen meraung di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang tak berujung meledak di roda emas. Karena dia tidak bisa menahan serangan Xia Yu dengan paksa, maka dia akan menangkisnya kembali. Biarkan Xia Yu merasakan obatnya sendiri dan lihat bagaimana rasanya berada di ujung penerima segel abadi Raja Langitnya. Gemuruh. Segel dewa membombardir roda emas, dan tiba-tiba roda itu berbalik, seolah-olah waktu telah berhenti. Mata Xia Yu tiba-tiba menyusut karena dia terkejut melihat segel ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum ke arah Mu Chen tiba-tiba berbalik. Dengan momentum yang lebih ganas, mereka membalasnya dengan aura yang luar biasa. Sial, wajah Xia Yu menjadi hijau dalam sekejap. Sementara Mu Chen memantulkan serangan-serangan Xia Yu, di bagian lain dari Sungai Surgawi, Garuda, yang menangkap roh Sungai Surgawi, melihat ke arah mereka. Apakah dia sudah berhasil memanggil 8 matahari? Garuda bermain dengan kristal roh Sungai Surgawi di tangannya, dan seringai tanpa emosi muncul di wajahnya saat dia berbalik langsung ke arah di mana Mu Chen berada. Sepertinya sudah waktunya menyingkirkan orang ini. Pertempuran intens. Ledakan. Sungai Surgawi berguling terbalik dan segel ilahi seperti mahkota yang tak terhitung jumlahnya meraung, mengarahkan pemboman mereka ke Xia Yu, yang tampak geram dan suram. Asteri Start. Xia Yu melihat serangan ofensif, yang telah dipantulkan, saat dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia terkejut bahwa Mu Chen telah menggunakan metode ini untuk dengan mudah menahan serangannya. Dan, ketika dihadapkan dengan segel ilahi yang sombong, Xia Yu tidak berani meremehkan mereka. Mengaum, dia menginjak kakinya, menyebabkan tubuh surgawi Raja Surgawi tiba-tiba membuka mulut dan menggeram, memancarkan gelombang suara yang terlihat mengamuk seperti badai. Raungan Raja Surgawi. Dia berteriak, saat gelombang suara berkecamuk dengan liar. Bahkan ruang itu robek menjadi banyak celah. Sementara itu, segel ilahi tercabik-cabik. Ledakan. Hanya dalam beberapa saat, segel dewa sepenuhnya tersapu, sementara air sungai di sekitarnya bergulung ke depan dengan gaduh, kemudian secara bertahap memulihkan keadaan tenangnya. Di kejauhan, banyak pria kuat terkejut melihat kekuatan penghancur seperti itu. Kemampuan Xia Yu memang sesuatu yang biasa, yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Complete Greatness. The Sovereign Celestial Body yang telah Anda latih sejajar dengan Garuda. Xia Yu memelototi Mu Chen. Setelah pertukaran sebelumnya, ia melihat dengan jelas bahwa benda langit yang berdaulat ini memang mirip dengan milik Garuda. Cara matahari terbit dan kekuatannya meletus hampir persis sama. Namun, badan surgawi berdaulat Garuda yang misterius sedikit lebih gelap dan samar. Sebaliknya, tubuh surgawi berdaulat misterius yang dipraktekkan oleh Mu Chen cerah dan luar biasa. Setelah mendengar ini, Mu Chen agak tenang. Jelas bahwa Xia Yu pernah bertarung melawan Garuda sebelumnya, jadi dia jelas telah melihat tubuh abadi matahari yang agung. Serahkan metode untuk mengolah tubuh surgawi berdaulat misteriusmu kepadaku. Saya tidak hanya akan bisa memberi Anda harga yang memuaskan untuk itu, tapi Anda juga akan bisa mendapatkan dinasti Xia besar sebagai sekutu. Xia Yu menatap Mu Chen dengan mata cerah. Pada awalnya, alasan utama mengapa dia dikalahkan oleh Garuda adalah karena tubuh surgawi berdaulat misterius yang dipraktekkan oleh Garuda bahkan lebih kuat daripada tubuh surgawi Raja Langitnya. Jadi, menurut perkiraannya, tubuh surgawi berdaulat yang misterius ini akan berada di peringkat 30 besar dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat. Ini jelas merupakan peringkat yang menakutkan, karena bahkan badan surgawi berdaulat tertinggi di dinasti Xia hanya di nomor 40. Ini adalah tubuh surgawi penguasa kekaisaran yang dipraktikkan oleh ayahnya. Jika dia bisa memperoleh tubuh surgawi berdaulat misterius yang dilatih Mu Chen, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melampaui Garuda, atau bahkan Zuyan, sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama sejati dari generasi muda di benua Tianluo. Selain itu, kekuatan badan surgawi berdaulat hanya benar-benar terungkap ketika seseorang melewati tahap sovereign. Dengan demikian, semakin kuat badan surgawi berdaulat, semakin menakutkan jadinya. Karena itu, dia harus mendapatkan tubuh surgawi berdaulat yang misterius ini. Bagaimana bisa, selama kamu membuka mulutmu, dinasti Xia Agung bersedia membayar berapapun harganya. Xia Yu menatap Mu Chen.
Namun, di hadapan matanya yang serakah, Mu Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menginjak kakinya tanpa ekspresi, menyebabkan cahaya keemasan mengapung di telapak tangan Grid Solar Unding Body. Cahaya kemudian berubah menjadi batang emas besar dalam sekejap mata. Staf langit 7 matahari. Mu Chen berteriak, saat dia menjentikkan jari-jarinya, menyebabkan tongkat emas meledak melalui ruang, seperti badai emas. Secepat kilat, tongkat emas menuju Xia Yu dan badan surgawi Raja Surgawi. Jelas sekali, inilah jawabannya. Kamu memang keras kepala. Kalau begitu, tunggu saja sampai aku menyiksanya keluar darimu. Ekspresi ganas muncul di wajah Xia Yu. Ledakan, tangannya menyulap segel dengan kecepatan kilat, sementara laut yang berdaulat di belakangnya muncul dan aliran kekuatan spiritual yang konstan melonjak dengan cepat ke tubuh surgawi Raja Surgawi. Kekuatan super berdaulat, staf Raja Surgawi. Dia berteriak, ketika energi spiritual yang kuat meledak, menyebabkan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya meledak dari tubuh surgawi Raja Surgawi. Berkas cahaya itu kemudian diubah menjadi tongkat cahaya milik raja. Kemudian, tongkat cahaya melesat dengan liar. Pada saat yang sama, sungai surgawi, seolah-olah terkoyak saat ini, mengirimkan 2 gelombang serangan ofensif yang kuat. Gemuruh, gemuruh. Pada saat pemboman, seolah-olah ada banyak badai yang mengamuk, berkecamuk dengan kekuatan yang liar dan tak tertandingi, menyebabkan air sungai mengaum bergolak. Banyak pria kuat di kejauhan melihat dampak mengamuk. Mereka semua tercengang, terutama ketika mereka mengetahui bahwa tubuh surgawi berdaulat Mu Chen masih emas dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan di tengah-tengah pemboman ganas ini. Mu Chen benar-benar bisa melawan Xia Yu sejauh ini. Seru salah satu penonton di kerumunan. Bagaimanapun, Xia Yu telah menunjukkan semua kekuatan tempurnya, bahkan menggunakan kekuatan super berdaulatnya. Meski begitu, hasilnya masih biasa-biasa saja. Badan surgawi berdaulatnya pasti luar biasa. Namun, masih ada beberapa orang kuat dengan mata yang tajam, yang bisa melihat sekilas bahwa alasan sebenarnya mengapa Mu Chen bisa menahan miliknya adalah karena tubuh surgawi berdaulat yang misterius. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang Mu Chen. Seorang pria kuat menghela nafas, saat dia melirik Mu Chen dengan heran. Bagaimanapun, Mu Chen mampu melawan Xia Yu dengan kekuatan penguasa peringkat ke-9 yang baru, yang cukup untuk menunjukkan betapa tangguh dia. Setelah pertempuran ini, Mu Chen pasti akan menjadi peringkat kelima di daftar pembangkit listrik. Sementara Mu Chen dan Xia Yu terlibat dalam pertempuran sengit, cahaya keemasan merobek sungai di kejauhan, lalu langsung menuju pertempuran. Garuda berdiri di atas jimat token naga emas. Dia memegang cermin perunggu di tangannya, yang menunjukkan adegan pertempuran sengit antara Mu Chen dan Xia Yu. Tubuh agung matahari yang tidak mati yang dia latih berbeda dengan milikku. Tampaknya Grid Solar Unding Body memang misterius. Garuda memandang Grid Solar Unding Body di cermin perunggu, tatapannya berkedip-kedip. Dalam keadaan sekarang, jika Xia Yu ingin menyingkirkan Mu Chen, dia harus menunggu energi spiritual anak laki-laki ini habis, lalu biarkan aku mengakhirinya. Garuda tersenyum. Dia tidak berniat untuk mengalahkan Mu Chen dengan adil. Sebaliknya, dia bermaksud untuk membunuhnya dengan halilintar ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya. Soal apakah pihak luar akan mengatakan bahwa ia memenangkan pertempuran secara tidak adil dengan cara yang tidak bermoral, Garuda tidak peduli. Di dunia ini, hanya orang terakhir yang menang. Dengan pemikiran ini, Garuda mendesak jimat token naga emas untuk bergegas ke medan perang sebelum Xia Yu mengalahkan Mu Chen. Suara mendesing. Namun, saat ini, tatapan Garuda tiba-tiba berubah tajam, dan ia mengarahkan jari-jarinya ke ruang di depan, di mana tiba-tiba, ada pedang yang menembus kehampaan. Selain itu, pedang itu dipenuhi dengan hawa dingin yang mengejutkan. Dentang, ujung jarinya mendarat di pedang es yang dingin, saat pedang itu pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, sesosok hantu muncul dari angkasa. Boneka spiritual. Garuda melihat sosok itu dan sedikit mengernyit. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan, di mana sungai itu beriak, hanya untuk melihat siluet ramping dengan cahaya keemasan di kakinya, yang muncul di depannya beberapa saat kemudian. Melihat sosok itu, Garuda mengangkat alisnya. Dia segera mengenali bahwa sosok itu adalah gadis misterius bernama Lin Jing, yang telah mengikuti Mu Chen. Hei,
kenapa kamu tidak mengumpulkan roh sungai surgawi dengan cara yang jujur, daripada berlarian diam-diam? Lin Jing dengan lembut melemparkan manik hitam ke atas dan ke bawah, yang tampaknya diukir dengan rune kuno dan rumit. Dia telah berbicara di Garuda dengan suara yang tajam dan memarahi. Garuda menyipitkan matanya pada Lin Jing, tatapannya tertuju pada manik hitam yang dia lemparkan ke atas dan ke bawah. Dia bisa merasakan aura berbahaya memancar darinya. Manik hitam itu sebenarnya adalah artefak suci. Siapa gadis ini, sehingga dia benar-benar akan melemparkan artefak suci begitu saja? Mata Garuda berbinar, lalu dia menekan jimat token naga emas dan tersenyum, berkata, biarpun kamu menghentikanku, dia akan tetap mati. Lin Jing menolak untuk merasa takut, jadi dia menyeringai, lalu bertanya, haruskah kita bertaruh? Garuda tersenyum, tapi dia tidak menjawab pertanyaannya. Jelas, dia tidak tertarik dengan taruhan itu. Meskipun Anda telah menghentikan saya untuk saat ini, saya khawatir orang-orang Anda tidak dapat membantunya. Xiaoyu telah menemukan sekutu. Garuda melihat ke kejauhan sambil berbicara. Sementara itu, di dua lokasi lain di sepanjang sungai surgawi, Zhu Yan muncul di depan Xiao Xiao. Dia tidak menyerang, tetapi mampu menghentikannya untuk mencoba mencapai daerah di mana Mu Chen berada. Nine Nether juga menatap dingin ke arah Su Qinyin, yang muncul di depannya, lalu berkata, Xiaoyu membayar mahal dan memintaku untuk menghentikanmu. Saya tidak ingin menjadi kejam, jadi diam saja, oke. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata 9 Nether, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya dia menatap Su Qinyin, sambil mengucapkan kata-katanya perlahan dan jelas, Xiaoyu akan mati. Segel sungai surgawi. Dong. Gelombang kejut energi spiritual yang cepat mengamuk di sungai surgawi. Gelombang kejut menimbulkan ketakutan pada mereka yang baru saja melangkah ke puncak kelas 9, karena mereka tahu bahwa mereka akan mati jika terkena gelombang kejut. Mereka bisa melihat kekuatan-kekuatan tempur Mu Chen, meskipun dia baru saja melangkah ke kelas 9. Kekuatan tertinggi kagum. Mereka mengangkat kepala dan melihat pertarungan sengit itu. Dua badan surgawi berdaulat besar dengan energi spiritual yang agung menyerang satu sama lain saat energi spiritual yang mengerikan meledak. Tingkat serangan ini sangat menghancurkan bumi, dan itu menghabiskan banyak energi spiritual. Ketika Xiaoyu menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan Mu Chen dengan cepat, dia telah mengubah taktik dengan menggunakan energi spiritual. Bagaimanapun, dia adalah kelas 9 lengkap dan hanya selangkah lagi dari penguasa bumi. Energi spiritualnya lebih kaya daripada Mu Chen. Dia percaya bahwa selama dia bisa bertahan, energi spiritual Mu Chen akan segera habis. Dia telah merencanakannya dengan baik, tetapi saat pertarungan sengit berlanjut, dia menyadari bahwa tubuh abadi matahari yang agung tetap cerah. Energi spiritualnya seperti lautan tanpa akhir. Energi spiritual Mu Chen meluap dan tidak kalah dengan miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyu menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Mu Chen telah memasukkan api abadi ke dalam energi spiritualnya sehingga dia dapat menikmati aliran energi spiritual yang berkelanjutan. Xiaoyu telah melakukan langkah yang salah dengan mencoba mengeringkan energi spiritual Mu Chen. Tubuh surgawi sovereign orang ini terlalu kuat. Fisik dan tubuh langitnya luar biasa. Jika saya ingin membunuhnya, saya harus memisahkan dia dari tubuh surgawi dan membunuh mereka satu persatu. Xiaoyu adalah orang yang luar biasa. Dia telah menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Mu Chen mampu bersaing dengannya, meskipun dia baru saja melangkah ke kelas 9, karena tubuh langitnya yang misterius. Selama dia bisa memisahkan Mu Chen dari tubuh surgawi misteriusnya, Xiaoyu percaya bahwa dia akan bisa membunuh Mu Chen. Namun, ia ragu, karena ia berniat menggunakan sarana tersebut di Garuda. Jika dia menggunakannya sekarang, Garuda akan mencari tahu dan disiagakan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xiaoyu memutuskan untuk melanjutkannya. Selama dia bisa menangkap Mu Chen dan mengetahui metode budidaya untuk tubuh surgawi yang misterius, itu akan sia-sia. Menerjang. Setelah Xiaoyu mengambil keputusan, dia menatap Mu Chen dengan kejam. Dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah segar. Darah berkumpul di hadapannya, dan cahaya redup memancar darinya. Ketika cahaya redup muncul, itu dengan cepat menyebar dan membentuk segel kerajaan hitam. Gunung dan sungai diukir di atasnya, dan saat energi yang kaya terpancar darinya, ruang itu retak, karena tidak mampu menahan bobotnya. Banyak kekuatan puncak berteriak ketika mereka melihat segel kerajaan hitam.
Apakah itu, harta nasional dari dinasti Xia besar, segel sungai surgawi? Bagaimana bisa, segel sungai surgawi adalah objek suci kelas menengah, dan hanya penguasa bumi yang dapat mengaktifkannya. Hanya Kaisar Xia yang memilikinya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikannya pada Xia Yu? Jika telah dicuri, dinasti Xia besar akan berada dalam masalah besar. Beberapa kekuatan puncak tidak bisa mempercayainya. Setelah merenungkan sejenak, beberapa kekuatan tertinggi, yang jeli dan berpengalaman, berkata, itu bukan segel sungai surgawi yang asli. Itu pasti segel sungai surgawi mini yang dibudidayakan Xia Yu. Saya telah mendengar bahwa ada batasan berapa kali dapat digunakan. Kekuatannya sebanding dengan objek suci rendah. Petik 2. Meskipun ini adalah tiruan, itu sangat kuat. Xia Yu tampaknya bertekad untuk membunuh Mu Chen. Dia bahkan menggunakan kartu truf ini, seru seseorang. Langkah ini tampaknya adalah kartu truf Xia Yu, tetapi dia telah memutuskan untuk menggunakannya pada Mu Chen. Mu Chen melihat segel kerajaan hitam dan berubah menjadi kuburan. Jadi, apakah ini tiruan dari harta nasional dinasti Xia Agung, segel sungai surgawi? Xia Yu memang punya beberapa kartu truf. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa membuatku menggunakan ini. Xia Yu menatap Mu Chen dengan sedih. Detik berikutnya, dia membentuk segel dengan tangannya. Segel hitam itu bergetar, dan rune di permukaannya menjadi hidup. Teriakan suatu bangsa bisa terdengar, dan seakan-akan memegang kekuatan alam semesta. Segel sungai surgawi, penghalang sungai surgawi. Xia Yu menjentikkan jarinya ke segel kerajaan, dan terdengar suara berdengung. Kekuatan teratas kemudian melihat gambar di segel kerajaan menembak dan membentuk penghalang tak berbentuk. Itu turun dari surga dan menutupi tubuh agung matahari yang tidak mati. Ketika penghalang bergerak di atasnya, Mu Chen memperhatikan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan grid solar unding body. Energi spiritualnya segera melemah. Mu Chen berubah menjadi kuburan. Penghalang itu datang terlalu tiba-tiba, dan meskipun dia berjaga-jaga, penghalang itu telah melewati pertahanannya dan telah menutupi tubuh agung matahari yang tak mati. Apakah benda suci ini khusus dibuat untuk berurusan dengan tubuh surgawi yang berdaulat? Mu Chen kaget. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan benda suci semacam itu. Segel sungai surgawi memang kuat. Seseorang bisa menggunakannya untuk menyegel tubuh surgawi berdaulat lawan dan berada di atas angin. Tidak heran Kaisar Xia begitu terkenal di benua Tianluo. Dia memiliki benda suci yang sangat kuat, tiruannya cukup kuat. Orang tidak bisa membayangkan kekuatan segel sungai surgawi yang asli. Mu Chen, sekarang sudah terlambat untuk penyesalan. Xia Yu berkata sambil menatap Mu Chen, yang terlihat muram. Tidak ada jalan keluar untuk Mu Chen sekarang. Cahaya melintas di mata Mu Chen. Meski situasinya telah berubah, dia tidak khawatir. Segel sungai surgawi memang kuat, tetapi dia memiliki kipas angin ilahi. Dia bisa menggunakannya untuk melawan penghalang sungai surgawi. Namun, Mu Chen tidak segera melakukannya. Bagaimanapun juga, Divine Wind Fan adalah kartu trufnya, dan dia tidak berniat menggunakannya. Dia ingin menggunakannya untuk berurusan dengan Garuda. Ledakan. Sementara Mu Chen masih berpikir, Xia Yu telah menyerang. Dia menginjak kakinya, dan cahaya spiritual meledak dari tubuh surgawi Raja Langitnya. Energi spiritual yang besar mengalir ke tubuh Xia Yu, dan dia berkembang dan tampak seperti raksasa kecil. Rune spiritual menonjol dari tubuhnya, dan ada fluktuasi yang mengerikan. Kegentingan. Xia Yu perlahan mengepalkan tinjunya, dan terdengar suara jeritan. Dia menatap Mu Chen dan tersenyum ganas. Mu Chen telah kehilangan kekuatan dari tubuh surgawi yang berdaulat, tetapi Xia Yu dapat memanfaatkan tubuh surgawi Raja Langitnya yang agung. Ini telah menyebabkan perbedaan besar dalam jumlah kekuatan di antara mereka berdua. Pemenangnya telah muncul. Bang! Xia Yu tersenyum ganas dan terangkat. Dia berubah menjadi Streamer dan menembak ke arah Mu Chen. Bayangan-bayangan terbentuk di sepanjang jalan, dan dia begitu cepat hingga terdengar suara jeritan. Pukulan Raja Surgawi. Xia Yu berteriak. Dia meninju, dan energi spiritual yang sangat besar menyembur keluar. Dia sekarang seperti matahari dengan penekanan energi spiritual yang mengerikan. Wajah dengan otoritas seperti Raja Surgawi muncul di atas matahari. Penindasan yang mengerikan menimpa Mu Chen, menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Roh naga asli dan Phoenix asli menggeliat dan meraung. Rupanya, mereka merasakan bahaya. Jika Mu Chen terkena pukulan tersebut, dia akan terluka parah,
meskipun dia memiliki fisik yang kuat. Kekuatan teratas memandang dengan kasihan saat mereka melihat bahwa Mu Chen akan terbunuh. Pukulan Raja Surgawi mendekati Mu Chen, dan kematian mengetuk pintunya. Matanya menyipit tetapi yang mengejutkan, dia tetap diam dan tidak menjauh. Apakah kamu terlalu tercengang? Xiaoyu mengejeknya saat melihatnya. Mu Chen mengabaikannya dan merasakan nafas kematian datang padanya. Dia perlahan menutup matanya seolah-olah dia tidak akan lagi membalas. Dia sudah menyerah. Banyak kekuatan puncak mendesah. Setelah Mu Chen kehilangan tubuh surgawi berdaulatnya, dia harus tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Xiaoyu. Saat mereka memiliki pemikiran seperti itu, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang gelap tampak merah. Niat membunuh yang tak terlukiskan berkumpul dengan gila-gilaan di tubuh Mu Chen. Sekali lagi, dia merasakan nafas kematian di bawah pukulan destruktif Xiaoyu. Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan dalam situasi yang mematikan adalah menemukan jalan keluar dari kebuntuan. Mu Chen mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Tampaknya telah mengubah air di sungai surgawi menjadi merah. Mu Chen mengangkat tinjunya dan perlahan meninju. Meskipun itu adalah pukulan sederhana, air di sungai surgawi meledak saat pukulan itu. Aura the sacrifice self to be spellbound melonjak ke langit. Korbankan tubuh iblis saya dan hancurkan masa lalu dan masa kini. Tinju iblis yang mengorbankan diri. Kekuatan tinju iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Niat membunuh yang agung meledak dari tubuh Mu Chen, mencemari air di sungai. Airnya menjadi merah dalam sekejap. Ketika kekuatan puncak melihat ini dari jauh, mereka terkejut. Mereka bisa merasakan darah mereka mendidih dan mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Niat membunuh menguasai hati mereka. Sungguh niat membunuh yang sombong. Salah satu kekuatan teratas berseru. Mereka semua kaget saat menyadarinya. Apa ini yang telah dibudidayakan Mu Chen? Mengapa itu memiliki niat membunuh yang mengerikan? Kekuatan puncak lainnya memandang Mu Chen, tercengang. Segera, semua kekuatan top yang kuat panik dalam kegembiraan. Itu adalah kekuatan super. Apakah dia berhasil mengembangkan teknik kekuatan super? Teknik kekuatan super sangat kuat, tetapi hanya penguasa bumi yang bisa berhasil mengembangkannya. Bahkan jika orang biasa berhasil mendapatkannya, mereka tidak akan dapat mengolahnya. Jadi, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah menunjukkan teknik kekuatan super, mereka terkejut. Bahkan Xiaoyu tercengang. Dia menjadi pucat ketika dia menyadari niat membunuh yang kuat, lalu menatap Mu Chen dengan ketakutan. Mereka memiliki teknik kekuatan super di dinasti Xia besar, yang telah dibaca Xiaoyu, jadi dia tahu betapa sulitnya bagi penguasa kelas 9 untuk menampilkan teknik seperti itu. Sampai sekarang, dia belum berhasil mengembangkan teknik kekuatan super sendiri. Mu Chen benar-benar berbakat. Hari ini, saya harus membunuhnya. Xiaoyu menggertakkan giginya, cahaya dingin melonjak di matanya. Dia ingin membunuh Mu Chen, karena bakat dan potensi Mu Chen membuatnya ketakutan. Juga, dia adalah musuh dari dinasti Xia besar, jadi Xiaoyu harus membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat. Biarkan saya melihat seberapa kuat kekuatan super Anda. Xiaoyu berteriak. Dia telah menyegel tubuh surgawi berdaulat Mu Chen, jadi dia tahu bahwa Mu Chen harus berada pada kondisi terlemahnya. Bahkan jika dia telah menunjukkan teknik kekuatan super, kekuatannya masih akan dibatasi. Adapun Xiaoyu, dia memiliki badan surgawi Raja Surgawi untuk membantunya, yang seharusnya lebih dari cukup untuk menekan Mu Chen. Saat Xiaoyu memikirkan hal itu, dia melemparkan pukulan Raja Surgawi ke arah Mu Chen. Saat dia melakukannya, cahaya meledak dan gelombang yang merusak melesat. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada Heavenly King pun, tampak acuh tak acuh. Dia sekarang berada dalam kondisi pengorbanan diri. Karena itu, bahkan jika penguasa surgawi ada di hadapannya, dia tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Jika seseorang tidak berada dalam kondisi mengorbankan diri saat menggunakan tinju iblis yang mengorbankan diri, dia tidak akan bisa menampilkannya atau mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jadi, ketika Mu Chen menampilkannya, dia harus siap menyerahkan hidupnya. Mu Chen perlahan-lahan melontarkan pukulan, dan dunia tiba-tiba menjadi diam di matanya. Selain gas hitam yang mengelilingi tinjunya, tidak ada yang istimewa dari pukulannya. Faktanya, dari kelihatannya, pukulan Raja Surgawi Xiaoyu tampak jauh lebih unggul dari pukulan Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak menyadari itu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan pukulannya,
yang memukul keras pukulan Raja Surgawi yang baru saja turun dari surga. Pukulan Raja Surgawi sangat besar dan memiliki cahaya spiritual yang berputar di atasnya. Itu juga memiliki wajah Raja Surgawi yang agung di atasnya. Kekuatan top biasa manapun akan ketakutan oleh pukulan seperti itu. Dibandingkan dengan pukulan besar, tinju Mu Chen seperti semut. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Namun, saat mereka akan saling memukul, riak energi yang terlihat berputar keluar. Xia Yu terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba. Ini karena, ketika tinju Pun dan Mu Chen saling memukul, Mu Chen tetap tak tergoyahkan. Tinjunya seperti batu, karena tetap diam. Namun, pukulan yang luar biasa mulai bergetar dengan gila. Aura tak kenal takut dari diri pengorbanan yang akan terkesan terpancar dari kepalan kecil ke hati Xia Yu, menyebabkan jantungnya bergetar. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan samar. Dia tahu dari aura Mu Chen bahwa dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Orang gila, Xia Yu bergumam. Dia jelas terkejut dengan kegilaan Mu Chen. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri dalam pertarungan ini. Selain itu, dia adalah pangeran dari dinasti Xia besar, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk menyerahkan segalanya hanya untuk melawan Mu Chen. Faktanya, tidak ada yang lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri. Dengan pemikiran ini, Xia Yu segera ingin mundur. Dia tidak ingin melawan orang gila ini. Namun, sudah terlambat sekarang. Retak, retakan halus tiba-tiba muncul di Heavenly King Pun, lalu dengan cepat menyebar. Dalam hitungan detik, pukulan itu benar-benar penuh dengan retakan. Bang! Pukulan itu, yang berisi kekuatan terkonsolidasi Xia Yu, meledak dan berubah menjadi titik cahaya energi spiritual. Kekuatan teratas menjatuhkan rahang mereka saat mereka melihat titik cahaya. Xia Yu, yang menanggung beban semua itu, terluka parah. Pukulan Mu Chen, yang berisi aura pengorbanan dirinya tidak hanya mengenai jantungnya, tetapi juga benar-benar menghancurkan semangat juangnya. Percikan, Xia Yu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, energi spiritual agung dalam dirinya menyusut seketika. Ketika Mu Chen memukul pukulan Raja Surgawi, dia tidak berhenti di situ, tetapi melangkah maju dan muncul di hadapan Xia Yu. Dia kemudian melemparkan pukulan lain ke dada Xia Yu. Itu adalah pukulan sederhana, tetapi niat membunuh dan keinginan bertarung di baliknya menelan Xia Yu seperti dewa kematian. Hal ini menyebabkan ketakutan besar memenuhi hati Xia Yu. Dia tahu bahwa, jika dia terkena pukulan itu, dia pasti akan mati. Segel Sungai Surgawi, penghalang Sungai Surgawi. Xia Yu berteriak, selama situasi hidup dan mati ini, Xia Yu harus menggunakan segel Sungai Surgawinya. Dia mengaktifkan penggunaan terakhirnya, memanggil segel Sungai Surgawi untuk muncul di hadapannya seperti penghalang. Ledakan, saat tinju Mu Chen mengenai penghalang Sungai Surgawi, darah keluar dari mereka. Dagingnya robek, tapi dia tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, dia tampak acuh tak acuh dan terus memukul tanpa ampun. Ledakan, ledakan, Mu Chen memukul keras penghalang Sungai Surgawi, benar-benar mengabaikan darah yang muncrat dari tinjunya. Dia hanya menatap Xia Yu dengan mata merahnya dan terus meninju dengan gila. Orang gila, Xia Yu dikejutkan oleh serangan gila Mu Chen. Dia dengan cepat berteriak, Mu Chen, kamu menang. Saya mengaku kalah. Aku akan segera mundur. Petik 2. Meskipun Mu Chen telah mengaktifkan teknik kekuatan super, dia tahu bahwa itu tidak akan bertahan selamanya, jadi dia akan segera menjadi lemah. Xia Yu kemudian akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Ledakan, ledakan. Namun, yang sangat mengejutkan Xia Yu, Mu Chen mengabaikannya. Mu Chen tetap tanpa ekspresi dan terus meninju, meskipun tinjunya terluka parah. Xia Yu sekarang benar-benar takut pada Mu Chen. Bang! Saat Mu Chen terus memukul, penghalang Sungai Surgawi akhirnya tidak bisa menerima pukulan itu. Dengan ledakan keras, itu pecah berkeping-keping. Percikan, Xia Yu memuntahkan seteguk darah ketika dia melihat penghalang Sungai Surgawi hancur berkeping-keping. Dia kemudian berubah pucat, saat dia melihat Mu Chen mengangkat tinjunya yang terluka. Mu Chen, jika kamu membunuhku, dinasti Xia Agung kami akan memastikan bahwa kamu membayar untuk itu. Xia Yu berteriak. Ketika Mu Chen mendengar ancaman Xia Yu, dia tiba-tiba berhenti. Xia Yu sangat gembira. Meskipun Mu Chen gila, dia masih tahu dengan jelas konsekuensi menyinggung ayah Xia Yu. Saat Xia Yu hendak mundur, Mu Chen menatapnya dengan cibiran.
Saya tidak berpikir bahwa dinasti Xia Agung Anda akan berhenti menciptakan masalah bagi saya jika saya melepaskan Anda. Mu Chen tersenyum. Karena dia yakin Kaisar Xia tidak akan melepaskannya, terutama karena dia telah memukuli Xia Yu dengan sangat buruk, dia tidak mengerti mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan sekarang. Ledakan. Mu Chen tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat tinjunya yang dikelilingi oleh cahaya hitam dan meninju. Xia Yu terkejut dengan tindakan ini. Energi spiritual dalam dirinya melonjak, sementara dia mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia mempersiapkan diri untuk menunjukkan berbagai alat perlindungannya. Bang! Namun, Mu Chen tidak membuang waktu dan meninju. Meskipun pukulannya lambat, itu menembus ruang dan mengenai kepala Xia Yu. Cahaya hitam kemudian meledak dan ruang itu pecah berkeping-keping, seperti kaca yang pecah. Saat ruang itu retak, orang bisa melihat bahwa tatapan kaget Xia Yu dipenuhi dengan kebencian. Kematian Xia Yu, jauh di dalam sungai surgawi, ketika Mu Chen meninju, fluktuasi energi spiritual yang keras langsung menyebar. Tubuh surgawi Raja Surgawi yang agung berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Saat kekuatan puncak melebarkan mata mereka dan melihat ke titik cahaya, mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah membunuh Xia Yu. Beberapa kekuatan teratas menelan ludah dan memandang Mu Chen dengan ketakutan. Mereka merinding melihat tindakannya. Xia Yu adalah pangeran dari dinasti Xia Agung, dan dia adalah penerus Kaisar Xia. Dia penting bagi Kaisar Xia, dan jika Kaisar Xia tahu bahwa dia telah terbunuh, dia tidak akan membaringkannya. Akankah Mu Chen bisa menahan amarah Kaisar Xia? Sepertinya tidak. Mu Chen memandang dengan acuh tak acuh pada mayat tanpa kepala itu. Dia tidak hanya meledakkan kepala Xia Yu, tetapi tinju iblis yang mengorbankan diri juga telah menghancurkan laut penguasa Xia Yu. Dia telah membunuh Xia Yu. Mu Chen tahu bahwa dia akan menyinggung dinasti Xia Agung dengan membunuh Xia Yu. Namun, dia harus melakukannya, karena Xia Yu kejam. Jika dia membiarkan Xia Yu pergi, begitu Xia Yu menemukan kesempatan, dia akan menyerang Mu Chen dengan pukulan mematikan seperti ular berbisa. Apalagi, Xia Yu berbakat. Diberikan beberapa waktu dan sumber daya dinasti Xia besar, dia akan melangkah ke penguasa bumi tak lama kemudian. Karena itu, Mu Chen pikir dia mungkin juga membunuhnya. Dia tidak ingin memiliki penguasa bumi masa depan yang mengamatinya. Mengingat semua pertimbangan ini, Mu Chen harus tegas dan membunuh penerus dinasti Xia besar. Saya sekarang adalah musuh besar dinasti Xia Agung. Saat Mu Chen melihat titik cahaya, matanya berkilauan. Kaisar Xia adalah penguasa sebagian dari benua Tianluo. Jika dia menyerang Mu Chen akan berada dalam masalah besar. Untungnya, Mu Chen memiliki Mandela untuk mendukungnya, jadi dia tidak takut padanya. Sepertinya aku harus membantu Mandela menemukan tubuh aslinya. Mu Chen meringkuk di bibirnya. Kaisar Xia adalah penguasa bumi atas, dan dia kemungkinan besar memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Karena dia memiliki segel sungai surgawi bersamanya, objek suci kelas menengah, Mandela mungkin tidak akan menang jika dia turun tangan. Selain itu, dia memiliki musuh yang harus dia hadapi, Tuan Istana Saint Demon. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Mu Chen harus membantu Mandela menemukan tubuh aslinya. Setelah dia bergabung dengan tubuh aslinya, kekuatannya akan kembali ke penguasa bumi penuh. Saat itu, dia akan berada di puncak di seluruh benua Tianluo. Selain itu, meskipun Mandela adalah temannya, dia tidak selalu bisa mengharapkannya untuk membereskan kekacauannya. Dia harus melakukan sesuatu untuknya sebagai balasan. Karena itu, dia harus membantu Mandela mendapatkan kembali tubuh aslinya. Saat Mu Chen memikirkan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Segel kerajaan hitam, yang merupakan tiruan dari segel sungai surgawi, tergantung di udara. Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dia tertarik pada harta karun yang bisa memisahkan seseorang dari badan surgawi berdaulat mereka. Jika dia tidak berhasil menampilkan tinju iblis yang mengorbankan diri, dia harus menggunakan kipas angin ilahi untuk melawannya. Mu Chen memegang segel kerajaan hitam dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Dia mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa energi spiritual di dalamnya telah habis. Jika dia ingin mengaktifkannya, dia harus menghabiskan banyak waktu dan energi spiritual untuk itu. Dia menyingkirkan tiruan Heavenly Reversal. Meskipun energi spiritual telah habis, itu adalah objek yang luar biasa. Dia mungkin akan menggunakannya di masa depan.
Setelah dia menyingkirkan segel sungai surgawi, Mu Chen melambaikan tangannya, dan jimat token naga emas muncul. Itu milik Xia Yu. Dia menepuk jimat token naga emas, dan sinar cahaya naik dan tergantung di depannya. Clear, Heavenly River Crystal berada di dalam berkas cahaya. Ada sekitar 8 orang. Kristal sungai surgawi itu pasti ditemukan oleh Xia Yu. Orang ini cukup efisien. Mu Chen terkejut saat dia melihat 8 kristal sungai surgawi. Dia harus dengan susah payah mengatur susunan spiritual untuk mendapatkan 13 kristal sungai surgawi, dan Xia Yu telah memperoleh banyak juga. Pada akhirnya, Mu Chen mendapat manfaat dari upaya Xia Yu. Mu Chen segera menyingkirkan 8 kristal sungai surgawi saat orang-orang memandangnya dengan iri. Dia memiliki total 21 kristal sungai surgawi sekarang. Begitu dia mengumpulkan 9 lagi, dia akan dapat menerima baptisan tingkat rendah dari sungai surgawi. Setelah menyingkirkan rampasannya, Mu Chen melihat ke kejauhan. Beberapa orang bergerak ke arahnya sekarang setelah pertarungan telah bubar. Mu Chen bisa merasakan bahwa mereka menginginkan rampasannya. Meskipun Mu Chen telah memenangkan pertarungan, dia telah menggunakan banyak energi spiritual. Untuk menghemat energi spiritualnya, tubuh agung matahari yang tidak mati telah menghilang. Dengan demikian, fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen telah melemah. Ketika beberapa kekuatan puncak memperhatikan bahwa Mu Chen telah menggunakan sebagian besar energi spiritualnya, mereka mulai bergerak ke arahnya dengan harapan dapat memanfaatkannya. Lagi pula, segel sungai surgawi dan kristal sungai surgawi menarik. Mu Chen melirik orang-orang ini dengan niat jahat dan masuk ke dalam susunan spiritual yang telah dia siapkan sebelumnya. Setelah dia memasuki arah spiritual, dia menjentikkan jari-jarinya dan mengaktifkan 9 naga devouring fairy array yang ada di cincin luar. Energi spiritual yang megah segera meledak, dan penindasan yang kuat terjadi. Ketika mereka yang mencoba mendekati Mu Chen memperhatikan susunan spiritual yang mengerikan, mereka menjadi pucat. Mereka merasa terancam oleh susunan tersebut. Mu Chen benar-benar luar biasa, dia telah menyiapkan arah spiritual yang kuat. Tidak heran Xia Yu tidak berani masuk lebih awal. Jika Mu Chen telah mengaktifkan arah spiritual selama pertarungan, Xia Yu akan dikalahkan lebih awal. Lupakan, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Jangan menyinggung perasaannya. Petik 2. Ketika kekuatan tertinggi yang memiliki niat jahat melihatnya, mereka menghela nafas dan menjauh. Mu Chen sangat berhati-hati, tidak meninggalkan celah untuk mereka. Ketika Mu Chen melihat bahwa mereka telah mundur, dia mengabaikan mereka dan duduk bersila dalam barisan spiritual dan mencoba untuk mendapatkan dirinya kembali bugar lagi. Ketika kekuatan teratas yang bertahan melihat tindakannya, mereka mulai pergi. Bagaimanapun, mereka harus memanfaatkan waktu mereka dengan baik dan mencari kristal sungai surgawi. Jika Mu Chen pulih dan membuat masalah bagi mereka, mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah beberapa menit, area itu menjadi tenang. Air di sungai mengalir deras dan menghapus jejak pertarungan sengit yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain sungai surgawi. Ketika Xia Yu terbunuh, Zhu Yan menyipitkan mata dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meskipun dia terkejut dengan hasilnya. Xiao Xiao menatapnya dan tertawa. Dia berkata, setelah saya selesai dengan barang-barang saya akan bersenang-senang dengan Anda. Meskipun tawanya menggoda, Zhu Yan tahu bahwa Putri Kaisar Api marah padanya karena menghentikannya. Aku akan menunggumu. Karena itu, dia mengangguk dan pergi. Mu Chen benar-benar luar biasa. Su Qinyin mengangkat kepalanya dan tersenyum pada 9 meter saat dia bermain-main dengan kalajengking merah di tangannya. Dia tampak muram pada saat bersamaan. Dia pernah bertarung dengan Xia Yu sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia mampu membunuh Xia Yu, tetapi Mu Chen telah melakukannya, dan dia terganggu olehnya. Nine Meter menatap dingin ke arah Su Qinyin, tapi dia tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Ho, jangan khawatir, saya tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ada banyak sekali darimu, dan aku takut padamu, kata Su Qinyin sambil tersenyum melihat 9 Meter tampak tidak bersahabat. Dia kemudian melambai ke Nine Meter. Setelah mengetuk kakinya, dia terbawa oleh lampu hijau. Nine Meter menghela nafas lega saat melihat Su Qinyin telah pergi. Su Qinyin lebih kuat dari dia. Meskipun dia bisa menggunakan teknik panggil angin untuk menghadapinya, dia akan mengalami kesulitan. Untungnya, Mu Chen menang.
Nine Neter mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, dan dia tersenyum. Garuda memandangi cermin perunggu yang ada di depannya dan melihat pemandangan di mana Mu Chen menghancurkan kepala Xiaoyu. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan cermin perunggu. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata, orang ini kejam. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh, ada beberapa fluktuasi jauh di dalam dirinya. Dia terkejut dengan kekuatan tempur Mu Chen. Jika kamu membuat masalah untuk Mu Chen lagi, dia akan membunuhmu. Lin Jing berseri-seri dan memegang mutiara hitam dengan rune kuno di tangannya. Saat Garuda mendengarnya, dia tersenyum. Dia menyilangkan jari dan berkata, saya akan bertarung dengannya, dan saya pasti akan membunuhnya. Lin Jing mengangkat alisnya. Dia kemudian menatap Garuda dan berkata, kalau begitu, kamu akan mati juga. Garuda mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Mungkin